Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pagi ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai yang keempat, yang mengatakan demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berikan tema renungan ini adalah berjalan dengan iman. Mengapa? Karena Maria Magdalena dan juga Maria ibu Yakobus serta Salome, dia ingin meminyaki Yesus yang sudah dikuburkan itu. Tetapi ketika mereka berjalan untuk menuju kubur itu, mereka berbicara, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Mengapa? Karena secara akal tidak mungkin bisa menggulingkan batu itu. Karena menurut para penafsir bahwa batu itu yang untuk menutup kubur Yesus itu beratnya itu antara 1000 sampai 2000 kilometer. Kok kilometer? 1000 sampai 2000 kilo. Wow, saudara. Lalu wanita, laki-laki aja belum tentu bisa menggerakkan, apalagi wanita. Tapi anehnya, mereka terus berjalan. Mereka tidak balik. Mereka terus berjalan. Artinya, mereka tetap punya keyakinan bahwa Allah berkuasa menggulingkan batu itu. Sehingga terus berjalan dan terus berjalan dan terus berjalan. Dan ketika sudah dekat, dapat melihat ternyata batu itu sudah digulingkan. Memang menurut Injil Markus, menurut Injil Matius, ada gempa bumi. Dan ada malaikat turun dari langit dan kemudian menggulingkan batu itu. Tapi yang jelas, perempuan ini berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Inilah kenyataan. Inilah kebenaran. Bahwa percaya kepada Yesus Kristus itu pasti menghadapi masalah. Yang kadang-kadang masalah kita besar sekali, yang kemungkinan secara akal tidak mungkin kita bisa menyelesaikan. Tapi bagi orang yang berjalan dengan iman, seperti wanita-wanita tadi, yang terus berjalan dan berjalan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk meminyaki mayat Yesus, dia tidak peduli. Dan terjadilah mukjizat yang menurut Injil Matius ada gempa bumi. Ada malaikat yang turun. Tapi Markus tidak menulis itu. Yang jelas batu tergolek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus sungguh membuktikan Dia Allah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya ini. Allah yang sungguh dapat melakukan perkara yang menurut manusia sangat mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itulah sebabnya saudara, marilah kita juga belajar
dengan wanita-wanita tadi. Mari kita terus berjalan dengan iman untuk mencapai sasaran tujuan yang kita imani untuk terjadi. Karena berjalan dengan iman berarti menjalani kehidupan dengan penuh harapan bahwa Tuhan ikut campur tangan. Dengan penuh harapan, dengan penuh iman bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam semua hal yang kita kerjakan. Sehingga semua rintangan, semua tantangan, sebesar apapun dapat kita atasi hingga kita mencapai tujuan. Apa yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara supaya dapat meninggikan Tuhan. Seperti perempuan-perempuan tadi yang dia terus berjalan, akhirnya sampai tujuan, batu tergolek walaupun mendapati kubur kosong karena Kristus telah bangkit. Marilah kita terus hidup berjalan dengan iman. Jangan pernah gentar dan takut. Karena Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang benar menjadi manusia. Allah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan saya dan saudara. Marilah kita terus berjalan dengan iman sampai mencapai tujuan iman kita masing-masing. Karena kita percaya bahwa setiap orang percaya ditaruh satu tujuan hidup yang akan dicapai. Yang setiap orang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.